Shalom, sekali lagi shalom. Ya, sama-sama kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai Taman Getsemani atau Yesus di Taman Getsemani. Tentu ketika kita melihat beberapa hal mengenai Yesus di Taman Getsemani, kita memiliki satu perenungan yang sangat amat dalam di keadaan tersebut. Sebab mengapa Taman Getsemani yang hari itu dipakai untuk Yesus berdoa sampai hari ini menjadi tempat yang bersejarah, menjadi tempat yang banyak dikunjungin oleh orang Indonesia juga bahkan untuk melihat atau untuk sama-sama mereka melihat satu tempat yang benar adanya. Satu peristiwa yang benar-benar terjadi pada saat itu. Nah, hari ini ketika kita melihat Taman Getsemani, apa yang sedang kita renungkan dalam hal tersebut? Tentu di setiap kita punya kesan masing-masing satu tempat. Iya atau iya? Mungkin teman-teman melihat satu tempat apa ketika makan bakso? Oh, waktu makan bakso, inilah pertama kali saya ditembak. Jadi ketika makan bakso di tempat itu merenungkan pada saat momen yang deg-degan, pada saat momen yang berdebar-debar jantung, serasa jantung mau copot mungkin. Banyak hal, satu tempat yang kita kunjungi itu berkesan. Dan bisa jadi ketika kita datang ke gereja, gereja satu tempat yang membosankan. Atau mungkin teman-teman, gereja satu tempat yang gak seru. Loh, ini setiap kita punya kesan masing-masing di satu tempat loh. Atau ketika kita melihat gereja, kita melihat ini pertumbuhan iman. Melihat gereja semangat, melihat gereja menjadi bergairah. Tentu setiap responnya masing-masing orang berbeda-beda. Nah, hari ini saya akan membawa ketika kita melihat Taman Getsemani pada saat Yesus berada berdoa di tempat itu. Apa yang kita renungkan bersama-sama? Ada satu bercandaan ya. Apa yang namanya kertas yang dipakai untuk ngeprint itu? HTS ya? Bukan, HVS. Ya, ketika lihat kertas, aduh saya jadi ingat hubunganku karena tanpa status. Enggak, tapi itu sangat bisa ketika kita lihat satu hal langsung kita terbayang sesuatu. Nah, coba kita sama-sama kalau kita melihat Getsemani, apa yang kita bayangkan? Bisa ditampilkan? Yang di depan saya ini juga boleh ditampilkan seperti yang, nah, thank you. Oke, Yesus di Taman Getsemani. Ini ada di dalam, biarkan saya yang mengoperasikannya. Yesus di Taman Getsemani ini ada di dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Jadi teman-teman di dalam kisah ini ada di Matius, Markus, Lukas, dan setiap bagian itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Tapi kita akan melihat di bagian sudut pandang dalam kitab Markus. Jadi kitab Markus ini juga memiliki sudut pandang di dalam Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita lihat di dalam ayatnya Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, sangat panjang, kita tidak akan membacakannya, tapi dalam penjelasan-penjelasan saya akan mencoba untuk menjelaskan secara sederhana untuk sama-sama kita mengerti mengenai perenungan ini. Pada saat kita melihat Taman Getsemani, di bagian kitab yang di Yohanes itu dikatakan berada di sebuah taman. Sedangkan di Matius, Markus, Lukas tidak disebutkan taman. Hanya disebutkan Getsemani. Kalau teman-teman searching di HP-nya masing-masing, kata taman
itu enggak ditemukan di Matius, Markus, Lukas, tapi di Yohanes. Tapi dari sudut pandang ini saling melengkapi. Bukan berarti yang Matius salah, bukan berarti yang Yohanes yang benar karena menyebutkan taman, enggak. Tapi ini saling melengkapi sehingga kita mengerti bahwa Getsemani ini adalah sebuah taman. Taman Getsemani artinya banyak dengan pohon zaitun. Banyak dengan pohon zaitun yang dimana ini memiliki simbolis, lambang simbolisnya, makna simbolisnya. Tapi kita nggak sampai di situ dulu, kita melihat Taman Getsemani ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui di balik hal ini, kita perlu memiliki relasi yang benar. Memiliki relasi yang benar. Ketika kita merenungkan Taman Getsemani ini, maka poin pertama yang kita dapatkan adalah milikilah relasi yang benar. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di dalam ayat 32 sampai 35. Ini kok enggak tampil ya? Oke. Ayat 32 sampai 35. Saya bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, sertanya ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Untuk mengerti bagian ini kita harus melihat bahwa kenapa kita dalam perenungan ini kita harus memiliki relasi yang benar. Karena kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia dengan satu prinsip, yaitu Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari Yesus. Kalau kita melihat sisi kemanusiaan Yesus, tetapi kita juga tidak melupakan Yesus itu sebagai Allah sejati. Sehingga ketika kita mengerti bagian ini, maka dia mengetahui apa yang sudah dinubuatkan. Sebagai Allah yang sejati, dia tahu apa yang sudah dinubuatkan tentang dirinya. Dan sebagai Allah yang manusia sejati, tentunya memiliki rasa yang sama manusia pada umumnya. Dia bisa mengalami ketakutan. Dia bisa mengalami hal yang manusia juga rasakan pada umumnya. Sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan. Kemanusiaannya, untuk melihat bahwa di mana sih relasinya itu, kita melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Dalam keadaan yang dihadapi Yesus, di ayat yang ke-32, Yesus berdoa. Di dalam kemanusiaan Yesus, pada saat Yesus mengetahui dengan semua yang dinubuatkan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib, Yesus akan menderita, Yesus akan dipukul, Yesus akan dikhianati, bahkan Yesus akan disangkal oleh para murid-muridnya. Yesus tahu semuanya, tetapi di dalam kemahatauannya, dia sebagai manusia mau untuk berdoa. Hari ini teman-teman, ketika kita mengalami satu keadaan yang kita tahu ke depannya itu satu hal yang tidak menyenangkan, satu hal yang membuat kita merasa tertekan, membuat kita merasa tidak sedang baik-baik saja. Apa yang kita lakukan? Berdoakah kita? Apa yang kita lakukan? Pelarian diri kah? Yesus pada saat itu di dalam kemahatauannya dan di dalam kemanusiaannya, Yesus
berdoa. Dia mengungkapkan perasaannya di ayat 33 sampai 34 dikatakan, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Kata sangat takut dan gentar ini bisa juga dipahami sangat tertekan, sangat sampai membuat Yesus itu depresi, sampai membuat Yesus itu berkecamuk dalam dirinya. Bahkan di ayat lain sampai waktu doa pun peluhnya seperti darah. Saking bukan karena ini ya, bukan karena dia takut oleh penderitaannya, bukan. Tapi dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena pendosa. Dia harus menebus dosa-dosa kita semua. Ini satu pergulatan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yesus sehingga dia merasa takut dan sangat gentar keadaannya. Tapi apakah ketakutan dan kegentaran Yesus itu membuat Yesus akhirnya menyerah? Pergulatan yang luar biasa yang hari ini kita alami, apakah akan membuat kita menyerah untuk tidak melakukan kehendaknya? Satu pertanyaan yang sangat penting bagi setiap kita. Di saat satu keadaan yang luar biasa menekan hidup kita, apakah kita tetap mau untuk melakukan kehendak Tuhan? Di sini dikatakan ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kalau lihat slide saya di situ, dalam kondisi hati yang sangat takut dan gentar, ia berkata kepada muridnya. Dan kemudian dia maju selangkah dan berdoa. Tujuannya Yesus berdoa itu apa sih? Kalau kita lihat di ayat yang ke-35 ini, permohonan Yesus itu apa? Sekiranya, di ayat 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Saat itu merujuk kepada satu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Sekiranya saat itu lalu daripada kehidupan Yesus. Saat itu. Teman-teman, kadang kita maunya itu segala sesuatu itu kita yang dominan ya. Tuhan, kiranya mauku itu seperti ini. Lalukan semuanya, lalukan. Tapi di dalam permohonan Yesus nanti kita akan melihat akhir daripada isi doa Yesus. Benar, memang Yesus memiliki permohonan bahwa sekiranya saat itu lalu daripada yang dialami oleh Yesus. Jadi dalam hal ini Yesus itu tahu dia sebagai Allah dan manusia sejati. Dia punya Bapa yang di surga yang mengutus dirinya. Relasi inilah yang membuat Yesus untuk memiliki komunikasi dengan Bapanya. Bukan berarti Yesus sedang tawar-menawar. Bukan berarti Yesus sedang tawar-menawar. Tapi karena kedekatan relasi ini, kalau kita tidak memiliki relasi yang benar, pada saat Yesus harus melewati proses kayu salib, Yesus itu tidak akan mau loh, kalau tidak memiliki relasi yang benar. Tapi di saat peran relasi yang benar ini ada di dalam diri Yesus dan Bapa yang menjadi satu, Yesus tahu ini harus terlaksana. Yesus sebagai sang eksekutor harus melaksanakan ini. Nah hari ini teman-teman, seberapa dalam kita punya relasi dengan Tuhan? Sebab relasi kita dengan Tuhan itu mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi tindakan kita. Ya kalau kita punya relasi dengan Tuhan jarang-jarang bolong-bolong ya sorry ya kalau keputusan yang diambil juga banyak salahnya gitu kan ya. Karena ketundukan itu tidak ada.
Sebab nanti relasi yang benar ini akan membawa kepada poin berikutnya. Jadi hari ini kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita itu dianggap sebagai apa sih? Sebagai anak, status kita sebagai anak, sebagai murid, sebagai rekan sekerja, sebagai mempelai wanita. Itu hubungan-hubungan relasi-relasi kita dengan Tuhan. Nah, sudahkah itu tergambarkan dalam diri kita? Ketika kita punya masalah, lari kita ke siapa? Apakah kita lari kepada Tuhan? Karena faktanya adalah siapa yang hari ini sedang memiliki relasi dengan baik ya kepada kita, itu orang yang pertama kali kita jumpai di saat kita mengalami masalah. Percaya enggak teman-teman? Faktanya adalah orang yang dekat dengan kita pertama kali yang akan kita jumpai di saat kita mengalami masalah adalah orang yang memiliki relasi baik dengan kita. Kalau saya memiliki relasi baik dengan Marco, ketika saya ada masalah, saya akan cerita ke Marco. Mar, aku ada masalah gini, Isa bantu enggak? Pinjam 100. Pada umumnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mengalami masalah, apakah kita juga mau datang kepada Tuhan? Apakah kita lari ke diskotik, lari ke pelampiasan rokok dan lain sebagainya, minum-minuman keras? Berarti kita sedang memiliki relasi yang baik dengan barang yang jahat tersebut. Tapi kalau relasi kita baik dengan Tuhan, maka pertama kali saat kita menghadapi masalah, kita akan lari ke Tuhan. Kita akan tersungkur. Bahkan di sini dikatakan ayatnya, Yesus, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah. Seakan-akan menyerahkan semua keluh kesahnya, menyerahkan setiap pergumulannya. Nah, hari ini saya mau Youth GAB Miracle Center. Milikilah relasi yang benar. Relasi yang benar itu dibangun secara aktif, bukan pasif. Secara aktif, bukan pasif. Artinya kalau secara aktif, kalau jadwal ibadah, ya kita harus datang, kan aktif. Di saat komsel, datang, kan aktif. Di saat baca firman Tuhan, enggak harus disuruh, kan aktif. Relasi yang benar itu dibangun secara aktif, bukan pasif. Sehingga relasi yang benar ini masuk kepada poin yang kedua, yaitu penundukan diri. Ketika relasi kita yang benar dibangun dengan Tuhan, poin berikutnya adalah kita memiliki penundukan diri. Ayatnya ada di dalam ayat 36, 39, 41, yaitu mengenai isi doa Yesus. Teman-teman lihat isi doa Yesus ini. Apa isinya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dari bagian ini, kita melihat bahwa dimulai dengan kalimat ya Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan relasinya tadi. Kemudian dilanjutkan tidak ada yang mustahil. Nah, kalimat ini sering sekali disalahgunakan, sering sekali disalahartikan. Apa makna dari kata tidak ada yang mustahil? Apakah setiap kita ketika mengalami sakit, kalau tidak ada yang mustahil harus sembuh? Ketika kita hari ini miskin, apakah kalimat tidak ada yang mustahil kita harus jadi kaya? Kalimat tidak ada yang mustahil kalau kita belum punya jabatan yang tertinggi, dengan kalimat tidak ada yang mustahil harus punya jabatan tertinggi? Banyak sekali kalimat tidak ada yang mustahil disalahartikan sehingga setiap jemaat-jemaat yang
mendengarkan kalimat ini dalam perilaku hidupnya sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, kalau tidak ada yang mustahil bagimu, kenapa aku tidak bisa seperti ini? Tuhan, ketika aku percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, tetapi kenapa keadaanku tetap seperti ini, sakitku tidak sembuh, dan lain sebagainya. Tetapi kalimat tidak ada yang mustahil bagi Yesus itu menunjukkan kedaulatan Tuhan itu yang menjadi utamanya. Sekalipun Bapa di surga sanggup melakukan itu, tetapi tidak akan bertentangan dengan kehendaknya. Tidak akan bertentangan dengan prinsipnya. Di bagian ini, ambillah cawan ini daripadaku. Seperti yang tadi, cawan ini merujuk kepada penyalipan Tuhan Yesus. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Luar biasa ya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Sampai di titik ini Yesus berkata, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kalau kita melihat di bagian ini, 3 kali Yesus berdoa dengan isi doa yang sama. 3 kali Yesus berdoa dengan isi doa yang sama. Tidak berubah. Coba kita renungkan. Waktu kita berdoa kepada Yesus pertama kali, mungkin doanya masih bagus ya. Tuhan, aku mengalami seperti ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Ternyata penderitaannya tambah kuat, datang lagi kepada Yesus. Tuhan, ini sudah semakin berat, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oke, doanya masih sama ini. Yang ketiga semakin berat lagi. Tuhan, ini kenapa gak selesai-selesai? Biarlah kehendak-Ku yang jadi Tuhan. Bisa berubah loh teman-teman isi doa kita itu. Apalagi dengan keadaan yang di luar daripada kemampuan kita. Tapi Yesus menunjukkan kekonsistensiannya di dalam melakukan kehendak Bapa. Menunjukkan kekonsistensiannya di dalam menjadi utusannya. 3 kali doanya tidak berubah, tetap sama. Taman Getsemani itu adalah tempat pemerasan. Maka di situ banyak penggiling-penggiling untuk memeras pohon zaitun buahnya ya. Banyak pemerasan untuk buah zaitunnya. Dan di taman itu secara simbolis tidak hanya sekedar berbicara mengenai keakuan Yesus. Tapi berbicara mengenai apa sih? Kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Proses untuk pembuatan minyak zaitun itu perlu untuk diperas, perlu digiling sampai remuk sehingga menghasilkan minyak yang murni. Yang itu banyak dicari oleh orang-orang karena banyak manfaatnya dan lain sebagainya. Dan sesekali Tuhan membawa kita loh. Sesekali Tuhan membawa kita ke dalam taman Getsemani-nya. Senang ya kalau kita berbicara mengenai Natal, kado terindah. Kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia. Tapi sesekali kita diajak Tuhan untuk masuk ke dalam taman Getsemani-nya. Masuk di dalam penderitaan. Masuk di dalam satu pergumulan yang berat. Yang antara engkau mengambil keputusan iya atau tidak. Tidak jarang banyak orang percaya jatuh dalam hal ini ketika sesekali diajak Tuhan masuk dalam taman Getsemani-nya. Karena harus diperas, harus digiling untuk menghasilkan buah
yang dinikmati oleh banyak orang. Duka cita, penderitaan mungkin tidak menyenangkan. Tapi dalam hal ini menghasilkan kasih karunia untuk setiap kita semua. Hari ini penderitaan apa yang mungkin kita rasa berat yang kita alami hari ini? Kita sedang diproses oleh Tuhan dengan luar biasa. Coba kita renungkan. Hasilnya apa? Luar biasa bukan? Ketika teman-teman dibawa ke Taman Getsemani. Mungkin Kak Evir mengalami hal ini. Mengalami Taman Getsemani-nya Tuhan, dia harus bergumul, dia harus bergulat dengan Tuhan, dengan satu keadaan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Yesus setelah melakukan ini, kita tahu bahwa ketika kehendak Bapa itu yang dilakukannya, anugerah itu kita terima hari ini, amin. Kita sering berbicara mengenai anugerah Tuhan, tapi tanpa ada pergumulan yang luar biasa ini, kalau Yesus kalah dalam hal ini, kita tidak akan memperolehnya. Dan hari ini, buah yang luar biasa tidak akan pernah kita lihat dalam hidup kita kalau kita tidak mau melewati Taman Getsemani-nya Tuhan. Saya ulangi lagi. Buah yang luar biasa dari kita tidak akan pernah terlihat dan dirasakan oleh orang lain kalau kita tidak mau untuk mengambil keputusan iya dalam Taman Getsemani-nya. Setiap kita memiliki salib kita masing-masing. Cawan tadi berbicara mengenai penyaliban Tuhan Yesus. Setiap kita memiliki salibnya masing-masing. Lalu apakah kita harus protes? Lalu apakah kita harus menghindar? Atau bahkan kita menyalahkan Tuhan ketika salib itu ada pada kita? Saya baru memaknai Getsemani ini ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat saya di kampus, ada dosen saya yang sempat mengatakan kalimat ini. Ketika saya nggak bisa mengerjakan satu tugas kan. Pak, ini gimana sih kok tugas banyak sekali, bantu Pak, bantu. Karena udah dekat ya, jadi saya ngomongnya gitu. Dosen saya cuma ngomong gini, itu salibmu, bukan salibku. Saya pada waktu itu gak paham apa maksudnya. Itu salibmu, bukan salibku. Sebagai mahasiswa, saya perlu mengerjakan itu. Makanya dosen saya bilang, itu salibmu, bukan salibku. Kalau dosen saya yang mengerjakan, berarti saya menolak melewati proses Taman Getsemani-nya Tuhan. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Maka bukan berarti ketika ada orang yang minta tolong kepada kita, kita keluarkan kalimat itu terus ya. Ada orang kesusahan, itu salibmu bukan salibku. Bilang aja malas untuk malas untuk menolong. Tapi perlu loh kita itu menyadari ketika kita menghadapi sesuatu, ketika tidak ada orang lain yang menolong kita harus ambil satu prinsip bahwa ini Taman Getsemaniku. Jangan kukasih ke orang lain. Jangan orang lain yang suruh melewatinya. Setiap kita itu punya salib kita masing-masing. Bahkan ada ilustrasi yang bagus ya mengenai kayu salib itu ketika dia kecapean bawa kayu salib, terus kemudian dia potong hingga sampai kecil, hingga pada sampai jembatan salib yang sudah kecil itu dia tidak bisa untuk buat jembatan. Nah hari ini teman-teman, jangan protes kepada Tuhan kalau Tuhan kasih salib itu dalam hidup kita. Jangan membandingkan salibmu dengan salibnya orang lain. Karena bisa jadi dia yang lebih tertekan, tapi dia menghadapinya bersama Tuhan.
kamu yang tidak lebih dalam dengan orang tersebut, tapi kamu tidak bersama dengan Tuhan. Sehingga serasa-rasanya kita mengalami itu sendirian. Kita mengalami itu sendirian, serasa-rasa aku ini paling berat. Tidak ada yang lebih berat masalahnya dibandingkan dengan masalahku. Masalahku ini lebih berat dari masalahmu. Sehingga wajar dong kalau masalahku yang berat ini aku menggerutu, mengomel kepada Tuhan. Rasanya kita yang lebih berat punya masalah dibandingkan dengan orang lain. Teman-teman, bukan salibnya yang dihilangkan, tetapi mintalah kekuatan untuk dimampukan melalui salib yang Tuhan sediakan. Amin. Bukan salibnya yang dihilangkan, tetapi mintalah kekuatan untuk dimampukan melalui salib yang Tuhan disediakan. Takaran yang Tuhan sediakan itu pas, enggak lebih, enggak kurang. Artinya kita bisa melaluinya. Bukan dengan kekuatan kita. Tidak ada orang yang dapat menyombongkan dirinya ketika melalui taman Getsemani-nya Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan yang bersama dengan kita, yang apa sih? Tuhan yang bersama dengan kita, Dia yang memampukan kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang merencanakan hal yang terindah. Kamu tidak sendirian. Guys, kita tidak sendirian guys. Ketika menghadapi salibnya Tuhan, taman Getsemani-nya Tuhan, kita tidak sedang sendirian. Jadi jangan berpikir, ini masalahku lebih berat dari yang lain. Ini aku tidak ada yang menolong. Kamu tidak sendirian. Dia yang memampukanmu, Dia yang menyertaimu, bahkan Dia yang merencanakan hal yang terindah. Seperti yang saya bilang tadi, Yesus melewati itu semua dan kita tahu bahwa nubuatan Tuhan itu tergenapi dalam diri Yesus. Dan itu bukanlah suatu hal rencana yang indah untuk kita sama-sama nikmati. Setiap kita rencana kita sampai finish mungkin kita tidak tahu. Di titik tertentu kita mungkin mempertanyakan, Tuhan kenapa aku mengalami keadaan seperti ini? Tapi percayalah, proses yang kamu alami ini akan menghasilkan rencana yang indah untuk dinikmati setiap orang yang melihat proses kita. Oleh sebab itu, di poin yang pertama ini kita harus sama-sama milikilah penundukan diri. Dalam keadaan apapun, dalam proses yang seperti apapun, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Poin 3, poin yang terakhir bagi setiap kita, milikilah transformasi cara berpikir. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Milikilah transformasi cara berpikir. Ini kita lihatnya di bagian ini ya. Di bagian nasihat dan pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa 3 kali Yesus berdoa dan 3 kali juga Yesus menjumpai murid-muridnya sedang tertidur. Dan 3 kali juga saya melihat orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sedang apa? Sedang merenungkan. Luar biasa loh teman-teman, di saat keadaan yang mencekam masih bisa tertidur. Ibaratnya kondisi mau gempa, kondisi mau badai petir luar biasa, masih sempat-sempatnya tertidur. Tapi Yesus pada saat kondisi yang mencekam itu, kok lihat murid-muridnya sedang tertidur. Yesus berkata apa sih? Apakah Yesus langsung memarahi dan lain sebagainya? 3 kali Yesus menjumpai murid-muridnya tertidur, muridnya sampai tidak dapat berkata apa-apa. Pada saat Yesus memberikan nasihat,
Murid-muridnya itu sampai saking ngantuknya, udah gak bisa ngomong apa-apa. Sebab apa sih yang diberikan Yesus itu? Nasihat apa sih? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama kita masih hidup di dalam daging, teman-teman, daging kita ini lemah. Iya atau iya? Kalau kita membaringkan diri di tempat tidur, lemah kok, langsung tertidur. Bahkan yang duduk pun bisa tertidur. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi kita perlu tahu, sekalipun daging lemah, roh itu penurut. Kalau kita mau untuk bergairah di dalam Tuhan, roh itu penurut. Kalau kita mau bermalas-malasan dengan Tuhan, roh itu penurut. Artinya apa? Mau bergairah atau enggak, roh tetap penurut. Saya tolak untuk yang ke beberapa kali. Maksudnya beberapa kali bukan hari ini ya. Enggak, pacar saya telepon. Jadi enggak sesuai konteksnya kalau saya angkat terus, halo. Jadi saya tolak. Atau saya matikan datanya. Kalau dia lihat secara online nantinya ya tahu kondisinya nanti. Ya, jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya kalau kita mau bergairah di dalam Tuhan, maka roh yang penurut itu kita harus mau untuk bergerak melawan rasa malas kita. Semakin kita bergairah di dalam Tuhan, maka daging yang lemah ini tadi semakin dibawanya. Tapi sebaliknya, kalau roh kita yang penurut tadi kita malas-malasan, maka yang dominan adalah daging yang lemah tadi. Maka kuncinya di mananya? Di roh penurutnya, karena kita tidak bisa menyalahkan daging yang lemah ini. Kita bisa melihat roh yang penurutnya ini, kita harus mau bergairah di dalam Tuhan. Tapi masalahnya bagaimana? Oke, mau kita sama-sama belajar dalam hal ini ya. Prinsip yang sangat memberkati kehidupan kita. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ibadah, doa, komsel, terus apa lagi? Baca firman Tuhan. Itu adalah satu hukum yang perlu dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang yang percaya. Tapi hukum ini, kalau cara berpikir kita tidak benar, kalau pikiran kita belum ditransformasikan, menjadi apa? Hukum ini menjadi apa? Kita lakukannya dengan terpaksa. Jadi hukum itu menjadi satu hal yang menindas kita. Sehingga mungkin awalnya kita ibadah terpaksa. Oke, 1 kali masih tetap ibadah karena terpaksa, 2 kali, 3 kali masih ibadah karena terpaksa. Tapi karena keterpaksaan itu yang membuat kita beribadah, tapi itu akhirnya keterpaksaan itu secara luntur menjadi hal yang biasa. Tidak lagi kita terpaksa lagi. Menjadi hal yang biasa akhirnya apa? Ya sudah, aku enggak mau lakukan. Tapi apakah kita melakukannya harus dengan terpaksa? Kalau kita berbicara mengenai Allah, kita itu harus tahu. Pertama adalah cinta. Ketika kita mendekati Allah, ketika kita mau untuk melakukan hukum-hukumnya tadi, kita harus mendekatinya dengan cinta. Kita lihat bahwa Yesus itu, tadi saya sempat mendengarkan ya khotbahnya umum, menjelaskan bagaimana Tuhan mengasihi kita dan lain sebagainya. Tapi saya sederhananya gini, Yesus yang tidak berdosa, dijadikan kita menjadi pendosa.
untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi karena cintanya, kita dilayakkan Tuhan untuk berada dalam hubungan yang kekal. Kalau kita mendekati ini dengan cinta, maka kita melihat diri kita yang bobrok, diri kita yang tidak layak, diri kita yang seharusnya dihukum, menerima hukuman yang kekal. Sehingga ketika kita melihat ini, kita melihat bahwa Yesus itu mencintai, mengasihi kehidupan kita, dan apa yang perlu kita lakukan. Dan ketika kita mendekati Allah, kita perlu melihat keindahan di dalamnya. Sebab bagaimana mungkin seorang yang sudah seharusnya dihukum, tetapi dibenarkan oleh karena satu orang. Adam dan Hawa di Taman Eden melakukan dosa, melakukan ketidaktaatan. Yesus di Taman Getsemani melakukan penundukan diri. Dan ini apa? Bukankah sesuatu hal yang indah yang perlu kita lihat? Satu rangkaian peristiwa yang sangat luar biasa, hal yang digenapi oleh Yesus. Bukankah itu sesuatu keindahan? Dan yang terakhir, ketika kita mendekati Allah, kita perlu lihat bahwa ada kenikmatan di dalamnya. Kenikmatan seseorang adalah menemukan hal yang benar. Saya ulang sekali lagi. Kenikmatan seseorang adalah ketika menemukan hal yang benar. Saya gak akan ngajarin anak sekolah minggu ya. Pada saat saya mungkin dia sedang bertanya, Kak, Alkitabnya di mana? Lalu saya katakan, Alkitabnya ada di kantor. Padahal Alkitab yang dia cari itu Alkitab sekolah minggu, Alkitab yang biasanya dia pegang. Terus dia udah ke kantor dong. Kak, ini bukan Alkitab yang kumaksud, bukan yang kucari. Ini gitu di rak sekolah minggu. Kakak bohong ya, kakak bohong. Saya nggak perlu mengajari anak-anak untuk menikmati hal yang benar. Karena pada prinsipnya manusia akan merasa menikmati ketika menemukan hal yang benar. Ketika dia menemukan hal yang benar, ini loh Alkitabnya Kak di sini. Dia akan menikmati hal yang benar itu. Nah, setiap kita, ketika kita menemukan hal yang benar di dalam Yesus Kristus, itu adalah satu kenikmatan yang tidak dapat terukur oleh apapun itu. Kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun itu tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan ketika kita menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mendekati dengan hal ini, yang tadinya hukum itu kita anggap sebagai satu penindasan, berubah menjadi suatu kegairahan untuk kita melakukannya. Sehingga yang awalnya kita melakukan dengan keterpaksaan berubah menjadi secara natural karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita melakukannya bukan lagi karena paksaan kita komsel, bukan karena paksaan kita ibadah yud, bukan karena kepaksaan. Kita baca Alkitab, kita berdoa bukan karena keterpaksaan, tapi karena apa? Kita menemukan ada cinta, ada indah, dan ada nikmat. Bertransformasi dengan cara berpikir yang benar, kita menjadi bergairah berbicara tentang Dia. Ketika kita menerapkan cara berpikir ini, ketika kita selalu berhubungan dengan hukum tadi, kita selalu bergairah untuk melakukannya. Dimulai dari apa sih? Bertransformasi cara berpikir. Nah, transformasi cara berpikir ini didapatkan dari mana sih? Dari pengenalan kita akan Tuhan.
dari proses kita mengenal Tuhan. Sehingga itu yang mentransformasi kita, sehingga setiap kita berbicara tentang Dia, mulailah dengan sukacita, berhentilah dengan terpaksa. Katakan bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Tentang Dia, mulailah dengan sukacita, berhentilah dengan terpaksa. Apa maksudnya? Ketika kita mau datang kepada Tuhan, mulailah dengan hati yang sukacita, mulailah dengan satu gairah, dengan cara berpikir yang benar seperti tadi. Dan berhentilah dengan terpaksa. Sebab kalau kita tidak berhenti dengan terpaksa, maka 24 jam akan kita habiskan dengan berdoa terus. Dengan 24 jam kita akan habiskan dengan ibadah terus. Kita nggak makan, nggak minum dan lain sebagainya. Jangan dibalik teman-teman. Mulai ibadah dengan terpaksa, berhenti dengan sukacita. Ibadah lagi, doa lagi. Baca firman lagi. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus yang melampaui dengan segala akal. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, selesai. Jangan terbalik Berhentilah dengan terpaksa, tapi mulailah dengan sukacita. Kalau saya nggak memberhentikan khotbah saya ini dengan terpaksa, teman-teman pasti juga dengan sendirinya akan meninggalkan tempat ini dengan terpaksa, dengan memaksakan diri. Setiap kita berbicara apapun itu, baik dalam wadah apapun, mulailah dengan sukacita, dengan suatu gairah, dengan cara berpikir yang benar. Dan berhentilah dengan terpaksa, jangan dibalik. Sehingga hari ini ketika kita merenungkan Taman Getsemani-nya Tuhan, kita menemukan 3 prinsip untuk kita miliki, yaitu yang pertama, milikilah relasi yang benar, yang kedua, milikilah penundukan diri, yang ketiga, milikilah transformasi cara berpikir yang benar di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.